Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian ilmiah kita, insyaallah ta'ala, kajian kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas masih pada bagian muqaddimah yang ditulis oleh Al-Hafidh, yaitu yang berkaitan dengan sholawat, yaitu ucapan beliau, wa sallallahu ala nabiyil mustafal mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-adhar. Dan salawat dari Allah semoga tercurah kepada An-Nabi Al-Mustafa, Nabi yang terpilih, Nabi yang paling utama. Al-Mustafa maknanya adalah yang paling murninya, yang paling baiknya, yang paling utamanya. Al-Mukhtar, yang terpilih, sebagai penafsir kalimat sebelumnya. Dan semoga sholawat tercurah kepada keluarganya dan sahabatnya yang suci, al-adhar, yang baik, yang suci atau yang baik. Adapun bagian yang pertama, yaitu berkaitan dengan sholawat, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita bawakan keterangan para ulama berkaitan dengan sholawat. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan makruh saja apabila seseorang bersolawat tetapi tidak dibarengi dengan salam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah solawat, bersolawatlah atas Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan. Di sini ada dua perintah. Ada dua perintah. Perintah untuk bersolawat kepada Nabi, kemudian perintah untuk mengucapkan salam penghormatan. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, atau yang terkenal dengan Syarah Nawawi terhadap Sahih Muslim, di bagian muqaddimah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengomentari perkataan Al-Imam Muslim, karena di dalam muqaddimahnya Al-Imam Muslim hanya bersolawat saja tanpa salam.
Maka dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi dengan membawakan firman Allah Ta'ala, ayat yang kita bacakan tadi. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak para ulama. Ya, memakruhkan bersolawat kepada Nabi tanpa dibarengi dengan salam. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga pernah kita bahas, apabila ada yang bertanya, jika memang mencukupkan solawat saja itu adalah makruh, kenapa di dalam tasyahud, bacaan tasyahud, hanya bersolawat saja? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, tanpa ada salamnya. Maka kita jawab, karena telah didahului salam di depan, yaitu ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ada salamnya. Karena sudah didahului salam, maka berikutnya tinggal bersolawat saja. Jadi tidak ada pertentangan di dalam perkara ini. Ini bagi ulama yang mengatakan makruh mencukupkan sholawat tanpa salam. Tetapi sebagian ulama yang lain dari kalangan salaf maupun ulama setelahnya mengatakan tidak makruh mencukupkan sholawat saja. Jadi boleh-boleh saja. Ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Mardawi dalam beberapa kitabnya. Mereka ulama yang menyatakan tidak dimakruhkan hanya mencukupkan dengan selawat, itu berdasarkan sebuah hadis, ya, yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi ashron, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Di sini hanya disebutkan barang siapa bersolawat kepadaku. Berarti menunjukkan mencukupkan solawat saja tidaklah makruh. Ini pendapat ulama yang kedua. Adapun ulama yang pertama tadi mengatakan, riwayat ini, hadis yang kita bacakan tadi, itu tidak menunjukkan bolehnya mencukupkan salawat saja. Karena maksud hadis tersebut adalah berkaitan dengan fadilah atau keutamaan, sedang menerangkan keutamaan orang yang bersolawat, bukan pembahasan, ya, disyariatkannya 2 perkara, yaitu sholawat dan salam. Ini membahas keutamaan. Keutamaan bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya 10 kali. Hanya membahas apa? Tentang keutamaannya saja. Ya. Intinya, tidak diragukan lagi, keluar dari perselisihan, maka itu lebih utama. Maka hendaknya seorang sebisa mungkin apabila bersolawat, maka menggandengkannya dengan salam. Banyak sighah ungkapannya. Sallallahu alaihi wasallam. Lengkap. Alaihi salatu wassalam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kan banyak. Ya. Jadi yang lebih hati-hati seperti itu. Ya tentunya tidak haram mencukupkan diri dengan sholawat. Kan tadi dikatakan, sebagian ulama mengatakan makruh. Tidak disukai saja. Tapi tidak sampai haram. Bahkan malah berpahala. Cuma kurang keutamaannya karena tidak digandengkan dengan salam. Ini berkaitan dengan, ya, sholawat dan salam. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga dibahas, ya, apa yang dimaksud dengan nabi. Nabi itu para ulama menerangkan ada 2 bacaan, ada 2 qiraah, cara membacanya. Yang pertama dengan menetapkan hamzahnya, berarti dibacanya an-nabi'u. Yang kedua dengan meringankan an-nabiyyu. Dua-duanya boleh.
Makanya ini dalam sebagian qiraat, di dalam bacaan Al-Quran, terkadang ada yang menggunakan yang pertama tadi, yang menetapkan adanya hamzah, ada yang meringankan. Adapun an-nabi'u yang ada hamzahnya, itu berasal dari kata an-naba. Apa an-naba? Maknanya khobar atau berita. Maksudnya apa? Nabi adalah seorang yang mengabarkan dari Allah. Beliau mendapatkan wahyu. Wahyu tersebut berupa berita dari Allah khusus kepada Nabi dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Maka dikabarkan kepada umatnya. Atau yang kedua, dengan bacaan diringankan, an-nabiyyu itu berasal dari kata an-nabwah, sesuatu yang tinggi. Tanah yang tinggi disebut nabwah. Sesuatu yang tinggi disebut nabwah. Kenapa? Karena Nabi adalah yang tinggi sebutannya, tinggi derajatnya, tinggi kedudukannya. Ya, maka senantiasa digandingkan di dalam kalimat syahadat, di dalam adzan. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan tinggikan sebutanmu. Jadi dua perkara ini tidak bertentangan, mau dari an-naba yang artinya berita, karena memang Nabi mengabarkan berita wahyu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, atau memang Nabi seorang yang tinggi kedudukannya, tinggi sebutannya. Kemudian telah kita terangkan pula jumlah Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya adalah 124.000. Ya. Kemudian Rasulnya saja dalam sebuah riwayat 315. Di dalam riwayat yang lain 313. Jadi 300-an lebih itu Rasulnya. Kemudian di antara para Rasul tersebut ada Rasul yang paling utama yang memiliki keteguhan, kesabaran yang luar biasa, sangat tinggi, yaitu 5 orang yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi, ya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Ini 5 Rasul yang paling utama. Kemudian Al-Mustafa, kemudian Al-Mukhtar, maknanya adalah berdekatan, yaitu yang paling murni, yang paling baiknya, dan yang terpilih. Dari di antara keturunan, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipilih sebagai utusan, maka yang paling mulianya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara mutlak paling mulia. Jadi tadi disebutkan 5 Rasul yang utama. Tidak ada perselisihan. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tidak ada perselisihan. Karena dua-duanya adalah Khalilur Rahman. Khalil, kekasih Ar-Rahman. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikanku sebagai khalilnya. Innallaha attakhadhani khalila. Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya, kekasihnya. Kama attakhadha Ibrahima khalila. Sebagaimana juga telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil itu adalah puncak kecintaan tertinggi. Jadi cinta di dalam bahasa Arab itu ada tingkatannya, kurang lebih 10. Tingkat yang paling tinggi adalah orang yang disebut sebagai khalil. Nanti ada habib. Habib levelnya di bawah khalil. Ya, yang paling tinggi dari 10 tingkat itu adalah khalil. Maka hanya ada 2 khalil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim
alaihi salam. Ya. Maka dari keturunan Nabi Ibrahim, maka yang paling utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ya pernah suatu ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia?" Maka dijawab, yang paling bertakwa di antara kalian. Karena dikatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka sahabat tersebut bertanya lagi, bukan ini yang saya tanyakan. Bukan mulia seperti ini yang saya tanyakan. Maka Nabi langsung memalingkannya ke nasab. Maka beliau mengatakan, Yusuf Nabiullah, ibni Nabiillah, ibni Nabiillah, ibni Khalilillah. Yang paling mulia secara nasab adalah Yusuf. Beliau adalah Nabiullah, anaknya Nabiullah, anaknya Nabiullah, anaknya kekasih Allah. Maka di dalam riwayat yang lain, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia. Yusuf ibnu Ya'qub, ibni Ishaq, ibni Ibrahim. Semua ya jalur kakeknya sampai Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang paling utama. Ini dari sisi nasab. Ya. Maka kemudian sahabat ini juga bertanya lagi, bukan ini yang kami tanyakan. Ya, secara umum tidak, secara nasab juga tidak, tetapi dari keadaan orang-orang Arab. Maka Nabi menjawab, ya, yang paling baik di antara kalian ketika sudah masuk Islam adalah yang paling baik ketika itu di zaman jahiliyah. Jadi kalau di zaman jahiliyahnya itu adalah orang yang paling mulia, maka ketika masuk Islam, maka dia juga menjadi orang yang paling mulia. Tapi ada syaratnya. Jika mereka, orang-orang tersebut apa? Idza faquhu. Jika mereka memahami agama. Ya, jamak berarti kan? Faquhu. Huruf qafnya itu bisa dibaca 3. Bisa dibaca faqihu. Bisa dibaca faqahu. Bisa dibaca faquhu. Ini dhammah. Kalau dibaca kasroh saja, kalau dibaca kasroh, mufradnya faqiha, yafqahu. Berarti paham saja. Sekedar paham. Kasroh. Kalau dibaca fathah, faqaha, yafqahu, maka lebih tinggi lagi pemahamannya. Ini fathah. Kalau dibaca dhammah, faquha, faquha, maka paham telah menjadi tabiatnya. Paham telah melekat pada dirinya. Berarti tinggi lagi. Jadi syaratnya apa? Jika mereka faqih, maka dia menjadi orang yang terbaik di dalam Islam. Kalau dahulunya di zaman jahiliyah adalah orang yang terbaik. Masuk Islam, kemudian memahami agama. Ya, karena faqih maknanya adalah paham dengan pemahaman yang sempurna. Ya, ini adalah yang dikaitkan dengan apa? Al-Mustafa, yang terpilih, yang murninya, yang terbaiknya. Al-Mukhtar, ya, penafsir kata sebelumnya. Ini sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Hafidh rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa ala alihi. Berarti ini penggandengan. Dan semoga sholawat juga tercurah kepada keluarganya. Siapa yang dimaksud keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini ya, para ulama berbeda pendapat. Siapa yang dimaksud dengan
keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam beberapa keterangan disebutkan, ini salah satu pendapat, bukan semuanya, nanti ada pendapat lain. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Fauzan di dalam kitab Syarah Umdatul Ahkam, beliau mengatakan yang dimaksud dengan keluarga Nabi SAW adalah setiap orang yang diharamkan sedekah atas mereka. Jadi tidak boleh memakan sedekah, sedekah dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya, ya. Jadi ini yang disebut dengan ahlu bait. Ini hanya satu pendapat. Masih ada pendapat yang lainnya, ya. Di antaranya adalah yang pertama dirinci. Pertama, yang dimaksud dengan ahli bait adalah mereka yang tidak boleh menerima sedekah. Tapi tidak cukup sampai situ, ya. Siapa mereka yang tidak boleh menerima sedekah? Yang disebut sebagai keluarga Nabi SAW, ahlu bait atau ahlu bait. Mereka adalah dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, ya. Inilah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Dari keturunan Hashim dan Bani Muttalib, ya. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini disebutkan di dalam banyak kitab. Ya, tadi dalam kitab Al-Um oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, atau di dalam kitab Al-Hawi, Al-Hawil Kabir, ya, karya Al-Imam Al-Mawardi, sebuah syarah terhadap kitab Mukhtasar Al-Muzani, syarah yang bagus. Kemudian keterangan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau, kitab Al-Mughni, kitab yang dipuji oleh para ulama, kitab Al-Mughni, syarah Mukhtasar Al-Khiraqi, kitab fikih perbandingan madhab. Ini dipakai oleh seluruh ulama. Bahkan Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, atau yang digelari dengan Sultanul Ulama, berarti rajanya para ulama, ini luar biasa gelarnya. Beliau mengatakan, aku tidak pernah tenang ketika berfatwa kalau tidak menyanding dua kitab. Kitab yang pertama adalah kitab Al-Muhalla, karya Imam Ibnu Hazm. Perbandingan mana pula? Dipenuhi dengan riwayat dan athar. Haddatsana fulan dan seterusnya. Redaksi fikih, kemudian pendapat para ulama, kemudian riwayatnya dari athar. Baik hadis Nabi SAW yang marfu maupun riwayat yang mauquf, itu dari para sahabat. Penuh dengan dalil. Yang kedua, kitab Al-Mughni. Kalau telah menyanding dua kitab ini, saya tenang berfatwa. Karena dijadikan sebagai apa? Referensi, ada semua perkataan ulama ketika itu. Jadi pertama adalah yang dimaksud dengan ahlu bait, ahli bait, yaitu yang diharamkan menerima sedekah, tetapi dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini rincian pertama, ini yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, pendapat yang kedua, yang diharamkan menerima sedekah dari Bani Hashim saja. Kalau tadi kan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini yang menyatakan dari Bani Hashim saja adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Abu Hanifah, ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam As-Sarakhsi Al-Hanafi di dalam kitab Al-Mabsut, ya, kitab yang sangat panjang, 30 jilid dicetak, ditulis dengan metode imla, dikte dari penjara bawah tanah. Al-Imam As-Sarakhsi itu dihukum kurang lebih, di penjara kurang lebih 7 tahun di bawah tanah, karena fatwanya tidak disukai oleh penguasa sehingga dipenjara. Sehingga murid-muridnya berdatangan menulis dikte dari kepala beliau. Sampai terkumpullah 30 jilid, kitab yang sangat bagus, ya, kitab Al-Mabsut karya Al-Imam Syamsul A'immah As-Sarakhsi. Ya.
Al-Imam As-Sarakhsi. Perbandingan madhab. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah ini juga disebutkan di dalam kitab Bada'i'us Shana'i fi Tartibi Syara'i karya Al-Imam Al-Kasani. Kitab yang sangat indah. Al-Imam Al-Kasani, beliau mensyarah kitab gurunya. Ya. Mensyarah kitab gurunya. Gurunya punya kitab bagus di dalam fikih madhab Hanafi, tapi belum ada yang menjelaskan. Maka disyarahlah oleh muridnya, Al-Imam Al-Kasani. Ketika melihat syarahnya yang sangat indah, sangat berharga, maka sangat puas gurunya. Sehingga putrinya, wanita yang alim pula, dinikahkan dengan Al-Imam Al-Kasani. Sehingga orang-orang mengatakan, dia telah mensyarah kitab gurunya, kemudian mendapatkan putrinya. Ya, kitab yang sangat bagus. Bada'i'us Shana'i fi Tartibi Syara'i. Sangat indah kitabnya dalam fikih Hanafi. Berarti menurut Imam Abu Hanifah, keluarga Nabi adalah yang diharamkan menerima sedekah, tetapi dari Bani Hashim saja. Karena Nabi SAW adalah nasabnya bagaimana? Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Kalau tadi Imam Syafi'i mengatakan dari keturunan ya Bani Muttalib. Muttalib bukan Abdul Muttalib, beda. Ya. Muttalib itu adalah saudaranya Hashim. Abdul Muttalib itu salah paham orang-orang. Ya. Karena ketika Hashim, ayahnya sang anak yang bernama Syaibah ketika itu, ya, dari ketika itu yang menjadi salah satu pengelola Ka'bah adalah lelaki yang mulia dari Quraisy, yaitu Hashim. Ini yang kita sebut tadi. Hashim punya adik yang bernama Muttalib. Hashim punya adik bernama Muttalib. Kemudian, ya, Muttalib itu mendengar kalau kakaknya punya seorang anak yang ketiga itu hasil pernikahannya dengan seorang wanita di Madinah. Kan biasa Hashim ketika itu melakukan perjalanan ke Syam dalam rangka berdagang, kan melewati Madinah. Ketika itu menikah dengan seorang wanita di Madinah bernama Salma. Akhirnya karena Hashim wafat, tidak ada penerusnya, sementara kepemimpinan dipegang oleh Muttalib. Kemudian beliau mendengar kabar kalau ponakannya masih hidup, maka dibawalah ponakannya. Ya tentunya ibunya tadinya melarang, kemudian diiming-imingi, nanti anak ini akan menjadi penerus ayahnya, yaitu pengelola Ka'bah. Dibonceng di kendaraannya siapa? Muttalib. Ketika sampai di Mekah, orang-orang berteriak, itu adalah budaknya Muttalib. Itu adalah Abdul Muttalib. Itu adalah budaknya Muttalib. Disangkanya budaknya Muttalib. Maka dikatakan, celaka kalian, ini bukan budak saya. Ini adalah keponakanku, anak saudaraku. Maka mulai saat itu, yang namanya aslinya adalah Syaibah, menjadi terkenal dengan sebutan Abdul Muttalib. Ya, jadi beda antara Muttalib dengan Abdul Muttalib. Jadi disangka sebagai budaknya. Itu budaknya Muttalib. Padahal keponakannya. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, seorang yang diharamkan menerima sedekah dari Bani Hashim ke atas sampai ke Ghalib. Ya, sampai ke Ghalib. Kan pernah kita bawakan kemarin ya, nasabnya secara lengkap sampai ke Adnan. Ya. Ini adalah 3 pendapat dari kalangan para ulama. Yang dimaksud keluarga Nabi adalah mereka yang tidak boleh menerima sedekah dari Bani Hashim, kemudian Bani Muttalib, sebagian mengatakan Bani Hashim, sebagian mengatakan dari Bani Hashim ke atas sampai Ghalib. Kemudian, ya pendapat yang kedua, kalau tadi kan umum ya, dari keturunan kakek-kakek Nabi SAW. Yang kedua, yang dimaksud dengan keluarga Nabi SAW adalah tadi yang dibacakan oleh kita di awal, yaitu keturunan Nabi SAW dan istri-istri Nabi SAW. Ya. Dalilnya apa? Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan digandengkan. Ya. Ini adalah
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Ujrah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah para pengikutnya sampai hari kiamat. Ya, ini kita lagi menjabarkan tadi pendapat yang dinukil oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Ya, maka itu adalah keluarga Nabi. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Abdul Bar. Kemudian juga dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah orang-orang yang bertakwa dari kalangan umatnya. Jadi bukan sekedar umatnya. Kalau yang ketiga kan, setiap umatnya. Setiap umatnya yang berada di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat lebih menyempit lagi. Setiap pengikut Nabi SAW dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya. Berarti ada empat pendapat kalau diringkas. Pendapat pertama, orang yang diharamkan sedekah atas mereka. Rinciannya ada 3. Intinya haram sedekah atas mereka. Rinciannya ada 3. Yang kedua adalah khusus anak-anak Nabi SAW dan istri-istrinya saja. Pendapat yang ketiga adalah seluruh umatnya yang berada di atas agamanya. Pendapat yang keempat adalah seluruh umatnya yang berada di atas agamanya, tetapi khusus mereka yang bertakwa. Ya. Tetapi yang sering kita dengar adalah yang pertama tadi, yaitu setiap yang diharamkan sedekah atas mereka. Ya, dari keturunan siapa tadi? Ya, Hashim, kemudian Muttalib. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i, karena nasabnya bersambung, ya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk ahli bait berdasarkan pendapat yang beliau pilih. Ya. Karena di antara kekhususan Nabi SAW adalah beliau memang tidak boleh menerima sedekah, tapi boleh menerima hadiah. Kan ini pernah ya dijumpai beliau oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Ketika itu beliau berusaha mencari kebenaran, mengetahui ciri-cirinya. Nabi tersebut adalah dia menerima hadiah tetapi tidak menerima sedekah. Kemudian suatu ketika Nabi berjalan bersama cucunya, ya, Al-Hasan atau Al-Husain, yang jelas salah satu cucunya. Kemudian menemukan apa? Mendapati satu buah kurma. Hukum asal mengambil kurma yang terjatuh boleh nggak? Boleh. Maka Nabi mengatakan, kalau saya tidak khawatir kurma ini kurma sedekah, maka akan aku makan. Ya, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan beliau dan keturunannya tidak boleh memakan sedekah tersebut. Ya, ini berkaitan dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada berapa? Kalau dirampingkan ada 4 pendapat dengan rincian yang kita sebutkan tadi. Kemudian ucapan Al-Hafidh wasahbihi, ya, dan solawat semoga tercurah kepada para sahabatnya. Al-Adhar, yang suci, yang baik. Nah, apa yang dimaksud dengan as-sahbu, ya? Kita sering menyebut as-sahabah, ya. Kalau mufradnya sahabi, seorang sahabi, ya, jamaknya sahabah. Di sini sahbun, nanti ada ashabun. Sebenarnya maknanya sama, ya, hanya beda ungkapan. Wa ashabihi boleh, wa sahbihi, wa sahabatihi boleh, ya. Berarti berasal dari kata, atau ini adalah sahbun, itu jamak dari sahib, ya. Sahbun jamak dari sahib. Kemudian sahbun dijamakan lagi menjadi
ashab. Kemudian ini telah menjadi istilah sahabiyun, sahabah. Ya, intinya sama. Apa yang dimaksud dengan sahabi? Atau bahasa kitanya sahabat. Karena di Indonesia suka seperti itu. Contoh, satu malaikat padahal harusnya satu malak, kan gitu. Kan malaikat kan jamak, kan gitu. Sahabat kan jamak. Tapi ini telah menjadi istilah. Abu Hurairah, harusnya beliau adalah sahabi. Kita nyebutnya sahabat yang mulia Abu Hurairah. Tidak mengapa, karena telah dipahami. Ya, telah menjadi bahasa kebiasaan yang dipakai sehari-hari, tidak masalah. Ini kita sedang membahas ke asalnya saja. Sama. Malaikat Jibril, padahal asalnya bukan malaikat Jibril, malak, kan satu saja. Ya. Sama kayak ulama, jamak dari alim. Tetapi telah menjadi hal yang dipakai sehari-hari, tentu tidak mengapa. Kembali ke sahabat. Siapa yang dimaksud dengan sahabat atau sahabi? Ya. Ini juga banyak pendapat. Ya. Tidak mengapa kita ya dalam beberapa perkara bawakan beberapa pendapat agar terbiasa nanti ketika masuk pembahasan fikihnya. Ya. Agar lebih luas tentunya. Walaupun tidak hafal, tidak mengapa. Yang penting pernah mendengar hal ini dibawakan. Karena kalau dikatakan satu pendapat saja, ya tentunya bukan perkara yang seperti ini, perkara yang lain nanti fikih, itu bisa ya menjadi potensi menyalahkan pendapat yang berbeda. Ya. Maka tetap dibawakan perbedaan pendapat dalam perkara-perkara yang memang dirasa perlu. Karena yang namanya fikih nanti itu adalah perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Jadi perkara yang sifatnya ijtihadiyah itulah pembahasan fikih. Kalau perkara yang sifatnya qat'i, sifatnya tidak ada perbedaan pendapat, ada kesepakatan ijma padanya, maka itu bukan pembahasan fikih. Pembahasan mazhab adalah pembahasan ijtihadiyah. Tentu banyak versi ya pendapat dan cara berdalilnya. Tetapi apabila perkara tersebut telah ijma, itu telah maklum, tidak perlu ditanyakan madhab apa apabila perkara itu telah ijma. Contohnya apa? Perkara yang ijma. Kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Apabila ada yang bertanya, menurut madhab Hambali, sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Ini salah nanyanya. Ya, pertanyaannya salah. Kenapa? Karena sholat 5 waktu adalah ijma, maka tidak masuk pembahasan madhab. Itu contohnya. Ya. Kemudian ditanyakan lagi, menurut madhab Hambali, hukum sholat Jumat bagi laki-laki apa hukumnya? Ini juga tidak perlu dipertanyakan, karena ini ijma, bahwasanya laki-laki yang telah balik, berakal, sehat, ya, tidak ada uzur, itu wajib melakukan sholat Jumat. Jadi pembahasan fikih bukan pembahasan seperti ini. Pembahasan madhab bukan pembahasan seperti ini. Tetapi pembahasan fikih, pembahasan madhab, pembahasan ijtihadiyah adalah apabila perkara tersebut didasarkan pada dalil yang sifatnya dhonni, hanya praduga. Karena kebanyakan permasalahan fikih sifatnya dhonni, praduga, bukan qat'i yang pasti. Ketika sifatnya praduga, dhon saja, disitulah ada ruang ijtihad. Maka bolehlah kita bertanya, apa hukum sholat witir menurut madhab Hanafi? Boleh ditanyakan. Ya, karena ini bukan perkara ijma. Maka dijawab, misalkan, menurut madhab Hanafi, sholat witir hukumnya wajib, tetapi bukan fardu. Beliau membedakan antara fardu dengan wajib. Wajib adalah kewajiban berdasarkan ijtihad. Fardu kewajiban berdasarkan nas yang jelas atau ijma. Adapun jumhur ulama mengatakan sholat witir hukumnya sunnah, tetapi sunnah yang sangat ditekankan. Ini boleh ditanyakan seperti itu. Contohnya apa lagi yang lainnya?
Misalkan, mana yang lebih utama ketika turun sujud, mendahulukan tangan dulu atau lutut dulu? Itu boleh ditanyakan, karena ini ijtihadiyah. Ya. Ketika sifatnya ijtihadiyah, pasti di situ memiliki kemungkinan. Hukum menyentuh wanita, ya, bagi orang yang telah berwudu, wanita yang ajnabi, bukan mahram, apakah membatalkan wudu atau tidak? Itu boleh ditanyakan. Ini adalah perkara ijtihadiyah. Ya. Adapun pertanyaan, apa hukum memakai jilbab bagi wanita yang telah balik? Ini bukan pertanyaan. Maksudnya, ini bukan pembahasan di dalam masalah ijtihadiyah. Karena memang sepakat, ya, memakai jilbab bagi wanita adalah hukumnya wajib. Khilafnya yang boleh ditanyakan, memakai cadar penutup muka wajib atau enggak? Itu baru boleh ditanyakan. Bukan memakai jilbabnya atau menutup aurat yang telah disepakatinya, ya. Nanti akan masuk kita pada pembahasan yang seperti itu. Jadi nanti tahu mana perkara yang prinsip yang tidak boleh ada perselisihan di dalamnya, mana ada perkara yang di situ ada keluasan. Sebelum kita bahas lagi, saya kasih contoh satu. Sebenarnya sangat masyhur, cuma perlu sering diingatkan. Ketika Nabi SAW ingin menyerang orang-orang Yahudi. Yahudi di Madinah ada berapa? Ada berapa kubu? Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah. Kita bahas yang Quraidah. Setelah terjadi perang apa? Perang Khandaq. Para sahabat masih letih habis pulang perang. Ya. Badannya masih banyak yang luka-luka. Nabi SAW baru mau meletakkan senjatanya. Datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, engkau ingin meletakkan senjata, engkau tidak ingin berperang, padahal aku masih ingin berperang, kata malaikat Jibril. Maka diambil kembali senjatanya. Diperintahkan untuk menyerang Bani Quraidah, orang Yahudi yang mengkhianati, ya, perjanjian. Kita nggak akan bahas perangnya. Intinya Nabi SAW menyuruh para sahabat ketika mereka diutus ke perkampungan Bani Quraidah, Nabi mengatakan, jangan kalian sholat asar, wahai para sahabatku, janganlah kalian sholat asar kecuali apabila kalian telah sampai di Bani Quraidah. Ini perintah Nabi. Sekarang saya bertanya, ketika Nabi memerintahkan perkara ini, kira-kira Nabi punya maksud nggak? Punya maksud. Jawabannya satu atau berbilang? Satu. Keinginan Nabi ketika Nabi ngomong, wahai para sahabatku, janganlah kalian sholat asar kecuali apabila telah sampai di Bani Quraidah. Pasti keinginan Nabi satu, hanya Nabi yang tahu. Ya. Nabi ketika memerintahkan ini punya satu tujuan kepada para sahabat. Ya. Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya tentunya. Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Nah, tetapi para sahabat menerima perintah Nabi SAW ini, mereka berbeda pendapat. Ketika di tengah perjalanan, masuk waktu asar. Padahal Nabi tadi mengatakan apa? Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ternyata sudah masuk asar di tengah jalan. Kalau diteruskan sampai Bani Quraidah, pasti keluar waktu. Maka sebagian sahabat sholat di tengah perjalanan, sholat asar. Mereka memahami perintah Nabi SAW, maksudnya apa? Maksudnya adalah agar kita cepat-cepat. Kalau bisa, ya, sampai di Bani Quraidah, itu masih asar, belum keluar asar. Berarti suruh cepat-cepat. Berarti sholat di tengah jalan. Kemudian mereka menggabungkan dalil lain, ya. Amalan yang paling dicintai adalah sholat tepat pada waktunya. Sahabat yang lainnya memahami zahir, lahiriah perintah Nabi. Kan Nabi tadi ngomong, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Mau lewat waktu, pokoknya yang penting taat kepada perintah Nabi SAW. Sehingga separuh sahabat sholat di Bani Quraidah, meskipun keluar sholat asar. Dua perbuatan yang dipraktekkan oleh para sahabat. Satu perintah, Nabi tahu maksudnya. Maka mereka menyampaikan perkara tersebut kepada Nabi SAW. Ternyata apa? Nabi tidak berkomentar. Padahal Nabi punya apa?
punya tujuan, pasti satu yang benar, nggak mungkin dua-duanya benar, ya. Tetapi Nabi tidak berkomentar. Sehingga dari hadis inilah para ulama mengambil faidah yang sangat banyak. Apabila ada perkara-perkara yang seperti ini yang memiliki kemungkinan-kemungkinan, maka di situ ada ruang ijtihad. Sengaja Nabi tidak menjawab, padahal bisa saja Nabi menjawab, wahai para sahabatku, yang aku inginkan adalah seperti ini. Kan mampu Nabi menjawab, tapi Nabi tidak mengomentari. Ini sebagai isyarat kalau ada perkara yang semisal ini yang memiliki kemungkinan-kemungkinan, meskipun kebenaran cuma satu, tetapi karena tidak pasti, ya, yang pastinya hanya Allah yang mengetahui, maka boleh berijtihad. Paling banter kita mengatakan yang lebih dekat, yang lebih menenangkan hati, ya setelah mengumpulkan dalil-dalil adalah A. Yang lebih dekat itu saja, karena bukan ijma. Ini berarti berfaedah sekali hadis ini. Nabi tidak menerangkan maksudnya, tapi malah membiarkannya. Maka kelompok yang sholat di tengah jalan, tadi menggabungkan dalil-dalil yang lain, inilah cikal bakal ahli qiyas, yaitu jumhur ulama. Kemudian yang sholat di Bani Quraidah, yang memahami zahir lafaz perintah Nabi SAW, inilah cikal bakal madhab zahiri, yang memahami tekstual dalil. Ya, jadi semuanya ada pendahulunya. Ya, yang di tengah perjalanan ahli qiyas, para fuqaha secara umum. Yang sholat di Bani Quraidah itu adalah cikal bakal madhab zahiri. Maksudnya madhab zahiri seperti itu, memahami teks-teks sesuai dengan zahirnya. Ya, kita kembali ke sahabat. Jadi kita bawakan, ya, sahabat. Sebagian ulama mengatakan orang yang ini sudah masuk Isya belum? Iya. Ada penandanya? Iya, iya. Oh iya. Khawatir masuk Isya maksudnya. Diingatkan. Ini satu lagi, nanggung. Sahabat, sebagian ulama mengatakan adalah orang yang melihat Nabi SAW masuk Islam, kemudian berkawan dengan Nabi SAW, berteman dengan waktu yang lama. Ya, jadi kalau belum lama, belum dikatakan sahabat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, orang yang melihat Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW, kemudian dia masuk Islam, ya tentu yang pertama tadi wafat dalam keadaan Islam. Pendapat yang kedua, orang yang melihat Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW, masuk Islam, wafat dalam keadaan Islam, sempat meriwayatkan satu hadis. Ya, nanti kita akan bawakan pendapat berikutnya dan pendapat yang paling dipilih oleh para ulama. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan tadi yang berkaitan dengan as-sahabah. Apa yang dimaksud dengan sahabat atau sahabi? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan sahabat adalah seorang yang berjumpa, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam, kemudian berkawan atau memiliki interaksi dengan beliau dalam waktu yang lama, kemudian wafat dalam keadaan Islam. Dan ini ketat kalau pendapat yang pertama ini. Jadi disyaratkan apa? Bertemu dengan Nabi SAW dalam masa waktu yang lama. Ini pendapat sebagian ulama. Yang kedua, seorang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman, wafat dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dan sempat
meriwayatkan satu hadis. Jadi ada tambahan, tidak disyaratkan lama. Persahabatannya tidak disyaratkan lama, tapi sempat meriwayatkan satu hadis. Kemudian pendapat yang tiga, ini adalah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Yang dimaksud dengan sahabat adalah seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak disyaratkan Nabi melihat dia. Pertama berarti apa? Dia hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menjumpai Nabi SAW, melihatnya. Meskipun Nabi SAW tidak melihat dia, misalkan dalam kumpulan orang yang banyak, ya tentu Nabi tidak melihat satu persatunya. Tapi orang tersebut melihat Nabi SAW. Kemudian dia beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Meskipun pernah murtad misalkan. Misalkan ada seorang yang keadaannya seperti itu. Bertemu dengan Nabi SAW, sezaman dengan Nabi SAW, beriman, di tengah perjalanan dia murtad. Kemudian dia bertaubat, kembali masuk Islam, wafat dalam keadaan Islam dan bagus keislamannya, maka tetap disebut sebagai sahabat. Ya, ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ya, jadi tidak disyaratkan lama berkawannya. Ya, kalau disyaratkan lama, ya tentu ya sedikit sekali ya para sahabat. Karena ada sebagian yang cuma bertemu beberapa kali, meminta pengajaran kepada Nabi SAW secara umum, ya apa-apa yang harus dilakukan, misalkan kewajiban sholat, berpuasa. Kemudian dia apa? Pulang ke kampungnya dan tidak bertemu lagi. Ya tentu bisa saja dia mendapatkan ilmu dari sahabat yang lainnya, tapi tidak berkawan lama, dalam arti tidak senantiasa berinteraksi. Tetap disebut sebagai apa? Sahabat. Ya, ini adalah keutamaan yang sangat besar. Menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sembarangan, karena memang hanya orang-orang tertentu yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam sebuah athar riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hamba. Asar yang panjang. Maka di situ disebutkan, maka di antara ya hati yang terbaik yang Allah lihat adalah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat hati hamba-hamba yang lainnya ya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka didapati hati para sahabat adalah hati yang terbaik, sehingga Allah pilih para sahabat untuk menemani nabinya di dalam mendakwahkan risalah, ya, di dalam menjelaskan syariat ya kepada umat. Ini keutamaan yang sangat besar, ya. Maka betapa banyak orang yang mulia, tetapi Allah tidak menghendaki dia dimasukkan dalam golongan sahabat. Siapa contohnya? Disebut namanya tapi tidak termasuk sahabat dan sangat mulia. Nabi mengakuinya. Ya, seorang tabi'in yang mulia. Beliau hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman. Ya, bahkan ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menakdirkan bahwasanya beliau tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal telah beriman sezaman. Ya, ketika ya Uwais Al-Qarani ingin mendatangi Nabi SAW, ternyata Nabi ternyata Nabi sedang safar, ya, tidak di tempat, sehingga akhirnya beliau tidak bertemu. Tetapi Allah mengabarkan ya melalui malaikat Jibril ya, tentang seorang yang sangat saleh berbakti kepada ibunya, yaitu Uwais Al-Qarani, ya seorang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nanti ya akan datang rombongan dari Yaman.
yaitu seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarani yang memiliki ya luka ya seukuran tidak tersisa kecuali seukuran dirham ya di perut ya, di dekat pusarnya seukuran dirham, disisakan ya penyakitnya karena dia ingin bersyukur kepada Allah. Jadi dia melihat ya bahwasanya Allah telah memberinya nikmat. Maka kata Nabi SAW, wahai Umar, jika engkau mampu ya untuk bertemu dengan dia dan engkau meminta agar dia memohonkan ampunan ya atas dosa-dosamu, maka lakukanlah. Ternyata benar ya, bertemu dengan Umar bin Khattab. Tapi beliau semulia apapun, ya tentu kedudukannya tidak bisa melampaui kedudukan para sahabat. Ya, sebentarnya bertemu dengan Nabi SAW lebih utama dari apapun juga. Ya tentu para sahabat manusia biasa yang kadang melakukan ya sebagian ada yang melakukan dosa besar kan, ada yang dirajam. Tapi sahabat ya Allah lebih mengetahui ya hati mereka. Jadi perbuatan-perbuatan yang sifatnya berkaitan dengan tabiat atau manusiawi itu tentu dilakukan oleh para sahabat. Tetapi Allah mengetahui ya, lebih mengetahui hati mereka. Sehingga ya, ini ada ungkapan yang bagus berkaitan dengan keutamaan para sahabat. Kita mengenal seorang tokoh tabi'in yang mulia yang dikatakan oleh para ulama sebagai mujaddid yang pertama. Karena kan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan, mengutus pada setiap akhir penghujung akhir tahun Hijriyah, 100 tahun Hijriyah. Di penghujung tahun tersebut Allah akan membangkitkan mujaddid, seorang yang memperbarui keagamaan umat ini, mengembalikan keagamaan kepada pemahaman yang benarnya. Maka para ulama menyebutkan pada abad yang pertama, 100 tahun yang pertama, akhir 100 tahun pertama, maka mujaddidnya adalah khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz, seorang yang terkenal sangat ya saleh, adil, bertakwa, takut kepada Allah. Ini banyak sekali pujian ulama kepada Umar ibnu Abdul Aziz ya, disepakati sebagai mujaddid yang pertama karena beliau wafat pada tahun berapa? 101 Hijriyah. Beliau memerintah cuma sebentar ya, kurang lebih tahun 99 ya sampai 101, hampir 2 tahun kurang lebih, sebentar. Tapi dengan kepemimpinan beliau yang luar biasa adilnya, maka rakyatnya sejahtera. Ya, para ulamanya juga ya diberikan tempat ya untuk mengajarkan ilmu. Kemudian di zaman beliau juga diperintahkan untuk ditulis kitab-kitab hadis, kitab-kitab riwayat. Ya, meskipun sebelumnya telah ada penulisan, tetapi belum secara resminya ketika itu. Intinya luar biasa kedudukannya. Ya, sangat zuhud, ya sangat mementingkan akhirat. Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ini tabi'in. Di sisi lain, kita melihat tokoh sahabat yang mulia, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tahu bagaimana kehidupan beliau ketika setelah jadi khalifah tentunya. Ya. Beliau adalah seorang yang bagus pakaiannya, kendaraannya juga bagus. Rumahnya juga bagus, bahkan makanannya juga enak, seperti itu. Seorang sahabat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian orang ingin mencoba merendahkan Muawiyah. Maka bertanya kepada salah seorang ulama, ya, di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Mubarak, ya, Al-Imam Ibnul Mubarak.
ahli hadis besar ya yang hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ini ahli hadis. Sampai-sampai dikatakan Abdullah Ibnu Mubarak ini seorang yang seluruh kebaikan ada pada dirinya. Dia seorang yang kaya, dengan hartanya dia bisa bersedekah. Dia seorang yang faqih sehingga fatwanya ya bermanfaat bagi umat ya. Fatwa beliau tentang fikih bermanfaat bagi umat karena orang yang faqih. Dia ahli hadis, jadi memisahkan antara hadis yang sahih, yang dhaif, yang palsu diketahui. Kemudian dia juga seorang yang ahli jihad, dia juga berperang. Jadi katakan seorang yang hampir seluruh kebaikan ada pada dirinya, ya. Al-Imam Ibnu Mubarak, ahli hadis, ahli fikih, dermawan, juga ahli jihad ya, berperang di jalan Allah. Maka ditanya, "Wahai Ibnu Mubarak, bagaimana pendapatmu? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia antara Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan?" Ingin dibandingkan. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya ya, demi Allah, debu ya, debu yang masuk ke hidungnya Muawiyah ketika berjihad, berperang bersama Rasulullah SAW atau berjihad secara umum, itu lebih utama dari Umar bin Abdul Aziz. Debunya saja. Kalau naik kuda, ya kan biasanya ketika kuda berlari kan mengeluarkan debu, misalkan di padang pasir atau sesuatu yang banyak debunya. Debu yang masuk ke mulut atau ke hidung, ya, debu yang masuk ke hidungnya Muawiyah ketika berperang bersama Rasulullah SAW lebih utama dari Umar bin Abdul Aziz. Ini menunjukkan apa? Kedudukan yang tinggi para sahabat. Tidak bisa dibandingkan orang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman, kemudian bahkan berperang dengan Nabi SAW, dibandingkan dengan generasi setelahnya. Ini adalah perkara yang telah maklum di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Utamanya seperti itu. Ya, Nabi mengatakan khairun nasi qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik orang, sebaik-baik masa adalah pada masaku, yaitu di masa para sahabat ya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya. Dan ini sebagian kaum muslimin tidak memahami prinsip yang seperti ini. Maka kita lihat ya, banyak di buku-buku, misalkan buku sejarah, kita lihat bagaimana penulis buku tersebut ya merendahkan kehormatan para sahabat, mengatakan Muawiyah orang yang munafik, mengatakan Marwan adalah orang yang haus kekuasaan, mengatakan siapa? Utsman bin Affan adalah orang yang nepotisme dan lain sebagainya. Ini adalah perkara yang melanggar ya kaidah atau prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dapati seperti itu. Bahkan sebagian mengkafirkan Muawiyah. Ya. Disebabkan karena apa? Perselisihan dengan Ali bin Abi Thalib. Padahal yang berselisih dengan Ali bin Abi Thalib bukan hanya Muawiyah, bahkan Aisyah Ummul Mukminin pun berselisih dengan Ali bin Abi Thalib. Biasa, namanya zaman fitnah. Banyak ya kesalahpahaman ketika itu. Tetapi semuanya didasari atas ijtihad. Ya, perang Jamal. Tidak sengaja terjadi perang Jamal. Karena ada beberapa tokoh yang membuat keruh ya masalah. Ketika sebagian sahabat Aisyah, Thalhah dan lain-lain, ketika itu setelah terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, mendatangi khalifah ketika itu Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, kami mendesak engkau agar engkau segera menangkap pembunuh. Segera menangkap pembunuh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu." Maka disetujui. Maka ketika itu Ali awalnya menyetujui dan memang mau diurus ya proses ya terhadap pembunuh Utsman tersebut. Ternyata suatu malam ketika mendirikan tenda, sebagian orang-orang ya yang ingin membuat keruh masalah membantai orang-orang yang ada di tenda tersebut, yaitu tendanya Aisyah dan kawan-kawannya, sehingga terjadi kesalahpahaman. Disangka siapa yang melakukan? Disangka pasukannya Ali bin Abi Thalib. Sehingga terjadi perang Jamal. Ya. Banyak
yang menjadi korban ketika perang itu. Jadi ada para ya di antaranya para pembisik, kemudian yang kedua orang-orang yang memanfaatkan ya memancing di air keruh seperti itu ibaratnya. Demikian pula ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, semuanya dari ijtihad. Ketika itu yang berada di pihak Ali siapa? Di antara sahabatnya yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang yang paling dekat dari sisi kekerabatan dengan Utsman bin Affan. Sedangkan Utsman bin Affan orang yang terbunuh secara zalim. Maka bagi orang yang terbunuh secara zalim, walinya itu memiliki kekuasaan. Walinya berarti siapa yang paling dekat ketika itu? Muawiyah menuntut darahnya. Maksudnya memerintahkan, wahai Ali, tangkap pembunuh Utsman ketika itu. Tetapi Ali punya pertimbangan yang lainnya. Karena ini ya negara ini dalam keadaan genting, banyak ya orang-orang yang ingin mengacaukan stabilitas ya keamanan. Maka harus dibenahi dulu ya dari dalamnya dulu baru nanti menangkap pembunuh Utsman. Akhirnya disitulah banyak pembisik, orang-orang yang ikut campur sehingga terjadi peperangan yang besar. Dua kelompok yang besar berperang. Ini fitnah, zaman fitnah. Tetapi Ibnu Abbas yang berada di pihak Ali membenarkan ijtihadnya Muawiyah. Jadi apa? Dua-duanya pakai ijtihad. Muawiyah beristihad, Ali bin Abi Thalib pun beristihad, tapi akhirnya menimbulkan apa? Peperangan yang besar. Setelah itu diketahui kebenaran berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Dari mana kita tahu yang benar itu Ali? Ya, dari peristiwa terbunuhnya Ammar bin Yasir. Karena ketika itu Rasulullah SAW masih hidup melihat Ammar bin Yasir. Wahai Ammar, Ammar bin Yasir. Ya, keluarga Yasir adalah keluarga orang-orang yang beriman, keluarga ahli surga. Ya, keluarga penduduk surga. Ya, ibunya ya Sumayyah dibunuh, wanita syahid pertama. Ayahnya Yasir juga dibunuh. Ini Ammar. Wahai Ammar, alangkah kasihan sekali engkau, ya. Engkau nanti akan terbunuh oleh pihak yang melampaui batas. Kan gitu. Para sahabat mengetahui hadis ini, mengetahui bahwasanya Nabi pernah mengatakan seperti itu. Nah, ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah bin Abi Sufyan, jelas Ammar berada di pihaknya Ali. Muawiyah tahu nggak kira-kira hadis tersebut? Tentu tahu. Bahwasanya Ammar itu nanti akan terbunuh oleh pihak yang melampaui batas. Tapi ditakwil oleh kelompoknya Muawiyah. Betul sekarang Ammar di pihaknya Ali. Tapi kan beliau masih hidup. Barangkali nanti dia berpihak kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi bukan nggak mengetahui hadisnya. Ternyata sampai pada akhirnya Ammar bin Yasir berada di pihak siapa? Ali bin Abi Thalib. Berarti yang salah siapa? Kelompoknya Muawiyah. Sehingga setelah itu para ulama menyimpulkan Ali bin Abi Thalib seorang ahli ijtihad yang benar ijtihadnya mendapat 2 pahala. Muawiyah ahli ijtihad ya, tetapi keliru ijtihadnya mendapat 1 pahala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Tidak membicarakan ya perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat ya. Tilka ummatun qad khalat ya. Tilka ummatun qad khalat. Mereka umat yang telah lalu. Ya. Bagi mereka apa yang mereka usahakan ya. Bagi kalian apa yang kalian usahakan, kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Kan seperti itu umat yang lalu. Seperti itu. Di dalam memahami perselisihan para sahabat, ini adalah dibahas di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak menyebut para sahabat kecuali kebaikan. Adapun yang perselisihan di antara mereka, maka kita diam. Ya. Muawiyah, ya, seorang yang faqih, ya, dikatakan seorang yang faqih oleh Abdullah bin Abbas. Berarti berilmu. Muawiyah adalah orang yang pernah menulis wahyu, salah satu di antara penulis wahyu. Kemudian Muawiyah adalah pemimpin pertama berjihad ya, yang berjihad tersebut dengan mengarungi lautan.
Nabi mengatakan, tentara umatku yang berjihad menyeberangi lautan yang pertama kali. Kan tadinya belum pernah ada jihad menyeberang lautan di zaman Nabi SAW, karena kebiasaan orang Arab, mereka tidak ahli di dalam masalah kelautan. Di zaman Umar juga tidak boleh. Sampai di zaman Utsman diperbolehkan. Maka tentara pertama umatku yang menyeberangi lautan dalam rangka berjihad, maka bagi mereka adalah surga. Ketika itu siapa pemimpinnya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah ini perlu nih ya, perlu diberitahukan kepada kaum muslimin perkara-perkara seperti ini. Prinsip ya, bahwasanya sebaik-baik manusia setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Ini kan kadang dianggap biasa saja. Yang ada tadi di sebagian buku sejarah ya, dikatakan ya para sahabat dengan sifat-sifat yang buruk ya, dikatakan ya ada yang haus kekuasaan dan seterusnya. Berarti kan ini banyak info yang tidak sampai atau memang disengaja oleh pihak-pihak yang benci kepada para sahabat ya. Tentu yang terdepan adalah orang-orang Rafidhah tentunya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan sighah ungkapan salawat dan salam. Kemudian boleh mengikutkan dengan bersolat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Berarti pada keluarganya wa sahbihi. Nah, di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika kita ingin bersolawat kepada Nabi SAW, kemudian mengikutkan dengan keluarganya, hendaklah kita mendatangkan huruf jar. Ya, mendatangkan huruf jar ala. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Ada huruf jar ala. Kalau misalkan huruf alanya dibuang, maknanya benar juga, ya. Misalkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermasalah nggak maknanya? Ya tentu tidak masalah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernah dengar nggak salawat yang seperti ini? Rusak nggak maknanya? Tidak rusak, maknanya benar. Tetapi kenapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hendaklah kita tambah huruf jar ala? Sallallahu alaihi wa ala alihi. Ada wa ala alihi. Dua-duanya, baik yang ada huruf jarnya atau tidak, maknanya sama. Kenapa kita tambah huruf ala? Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, untuk membedakan dengan kebiasaan Rafidhah. Ya, orang-orang Rafidhah kalau bersolawat pasti tidak ada huruf jar alanya. Antum misalkan pernah melihat TV kan? Di TV ada tokoh yang terindikasi seorang Syiah Rafidhah. Misalkan antum lihat, misalkan perhatikan ketika bersolawat, hampir bisa dipastikan. Berarti ketika mengatakan mengucapkan solawat, berarti sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun sebagian ahlu sunnah juga mengatakan seperti ini. Kan tadi kita katakan secara makna tidak bermasalah. Cuma Syekh rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram mengatakan hendaklah ditambah ala kalau pengen menambahkan salawat untuk keluarganya. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Nah, ada alanya. Ya, ini adalah ya sedikit faidah berkaitan dengan sighah atau ungkapan salawat dan salam apabila digandengkan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan ya perkataan dari Al-Hafidz, yaitu menjelaskan maksud dari ditulisnya kitab ini. Beliau mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu, beliau menerangkan kenapa beliau menulis kitab ini. Apakah memang beliau menyengaja membuat karya atau karena permintaan orang lain? Ini kan para ulama berbeda-beda. Ada yang sebagian menulis karya dalam rangka meringkas karya yang besar menjadi lebih kecil ya ukurannya. Ada yang menyengaja untuk membuat karya dalam bidang atau dalam cabang ilmu tertentu ya.
sengaja menulis pada cabang ilmu tertentu. Atau dia asalnya nggak pengen nulis, tapi tiba-tiba ada sebagian orang yang meminta untuk dituliskan tentang suatu pembahasan. Kan banyak contohnya. Di antaranya Al-Qadi Abu Syuja, ya. Al-Qadi Abu Syuja. Beliau menulis fikih bukan menyengaja, tapi sebagian kawan-kawannya meminta untuk diringkaskan fikih dalam madhab Syafi'i, maka beliau tulis. Demikian pula Al-Hafidz Abdul Ghani. Kenapa beliau menulis kitab ini? Ternyata sebagian kawan-kawannya meminta untuk dituliskan sebuah ringkasan, ya, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.